yang udah support aku sampai detik ini. Insya Allah juga udah Ustadz Dery, semuanya teman-teman media, aku nggak nyangka maksudnya bisa dapat support sebanyak ini. Aku terus terang memang lagi mengalami gejolak rumah tangga yang Masya Allah luar biasa hebatnya, yang nggak pernah aku sangka, yang nggak pernah aku kira gitu sebelumnya. Aku juga harus tumbuh jadi lebih bijaksana, cantik untuk diri aku sendiri. Betul kata Dr. Richard, aku harus lebih smart untuk diri aku sendiri. Aku harus menambah value diri aku untuk diri aku sendiri, dan untuk juga sebagai jadi inspirasi buat orang banyak, buat wanita-wanita di luar sana juga. Jangan lupa juga aku terima kasih sama Atema yang udah secara simbolis itu mendukung aku dan wanita-wanita di luar sana yang membutuhkan support dalam perjuangan mereka. Insya Allah, barakallah. Jadi kita harus bangkit, harus jadi lebih kuat, harus juga jadi inspiratif untuk sesama supaya kita bisa menambah value kita dan jadi motivasi yang baik buat orang banyak. Insya Allah. Terima kasih semuanya. Sekarang aku mau berusaha untuk mandiri, aku mau kembali kerja lagi demi anak-anak aku, demi ngasih nafkah mereka supaya mereka juga tetap bisa melanjutkan hidup, bisa melanjutkan pendidikan mereka sampai jenjang yang lebih tinggi tanpa harus bergantung sama siapapun, termasuk sama ayahnya mereka sendiri. Mereka harus jadi anak yang kuat dan aku harus support mereka. Terima kasih. Mbak Ina, bekerja lagi berarti tidak berharap perlu dengan nafkah dari suami? Kalau soal itu adalah kewajiban seorang bapak, tetap harus ada. Tapi kan aku juga harus mencari buat anak-anak. Kembali bekerja maksudnya menekuni pekerjaan dirimu yang memang sudah pernah dilalui atau seperti apa Mbak Aina? Ya, insya Allah akan balik lagi ke dunia entertain mestinya. Ya. Insya Allah. Nyanyi lagi atau acting gitu Inara mungkin? Apa? Nyanyi lagi atau mungkin akan acting gitu? Mungkin untuk kalau kerjaan yang menuntut waktu yang agak intensif kayaknya nanti dulu ya, kayak seperti nyanyi gitu, syuting. Karena kan anak-anak aku sekarang semuanya masih kecil-kecil, masih golden age, masih butuh perhatian aku, terutama ibunya gitu. Jadi sementara ini aku ambil yang Kemarin sempat ada ketika sidang perdana mediasi itu akhirnya pihak sana mencabut gugatan itu sendiri. Kamu seperti apa perasaan kamu ketika pihak sana mencabut dan besok kabarnya pihak sana mau mengajukan lagi gugatan hak asuh anak. Sedangkan tadi yang kamu bilang anak-anak itu adalah golden yang memang lagi masih masa pertumbuhan mereka. Kamu tanggapinya seperti apa sayang? Sepertinya kalau soal itu dalam agama Islam tentunya anak-anak yang masih di bawah umur mumayyiz itu masih di bawah ibunya. Semua balik lagi ke, saya rasa nanti keputusan hakim akan bijaksana soal itu. Dan kamu akan tetap membela anak-anak, akan tetap ada di diri kamu gitu ya, ada di pihak kamu gitu. Pastinya, insya Allah. Tapi surat pernyataan yang dibikin Virgon kemarin yang 2002 kemarin kan bilang kalau misalnya dia 2022. Iya 2022 kemarin kan kalau dia ketahuan itu kan dia akan menyerahkan hak asuh itu kepada Inara kan. Itu termasuk jadi bukti yang kuat untuk Inara mempertahankan anak-anak di dalam diri itu Inara. Betul. Sesuai dengan pernyataan yang udah di tangan aja. Berarti itu jadi bukti kuat dari Inara buat ini sebagai pemegang teguh bahwa kamu adalah wali dari anak-anak itu gitu Inara. Iya. Ya saya rasa sudah sepantasnya dia komitmen dengan surat yang sudah ditandatangani. Dengan pencabutan itu sendiri gimana Ina? Kalau soal itu saya nggak tahu ya strategi mereka mau seperti apa. Yang jelas semua bukti sudah ada, surat pernyataan pun sudah ditandatangan, jadi ya sudah
sepatutnya semua dijalankan sesuai dengan apa yang sudah dia terima aja sebagai konsekuensinya. Penegasan berarti dirimu memang sepakat untuk bercerai ya, tidak mau ada kata rujuk ataupun kembali lagi seperti itu, karena kamu bilang kamu ngerasa kamu mampu untuk membiayai anak-anak, bisa dibilang seperti itu ya? Bukan seperti itu juga sebenarnya. Dari awal saya udah menawarkan mediasi, tapi beliau sudah bulat untuk bercerai. Bahkan saya sudah minta tolong Ustadz Berry untuk memediasi kami, tapi gagal. Memang dari pihak dianya tidak mau. Kemudian dianya juga bersikeras sampai akhirnya dia menaruh gugatan talak. Ya saya sebagai istri bisa apa? Mbak Inara, ini ada agak unik di dalam instastory Mbak Inara menyebutkan bahwa sholat dipermudah dengan 2 rakaat di jamaah. Itu maksudnya gimana sih Mbak? Dalam instastory Mbak yang diupdate tadi itu seperti apa Mbak? Mungkin bisa sedikit dijelaskan Mbak? Apakah Virgon tidak pernah sholat atau seperti apa gitu Mbak? Jadi kalau itu dia gimana ya? Kan kegiatan dia sebagai musisi itu kan sibuk ya, yang kita tahu. Dan sholat 5 waktu itu bisa jadi kurang maksimal secara prakteknya gitu, karena mungkin akan sholat di akhir waktu atau lewat atau terburu-buru, itu kan jadi nggak afdol sholatnya. Jadi saya mempermudah dia sebaiknya di jamaah. Nah secara prakteknya itu kan balik lagi ke dia ya, mau dilakukan atau enggak. Tapi ada sedikit ini meluruskan aja Mbak ya, ada sedikit informasi bahwa agak berbeda ajaran yang diajarkan oleh keluarga Mbak kepada Virgon, karena secara Virgon mualaf gitu Mbak. Itu seperti apa Mbak ya? Gimana Ustaz Dery mungkin bisa jelaskan? Wallahu a'lam bishawab. Apa kejadian saya nggak tahu ya. Yang jelas di dalam Islam itu ada keringanan, ada rukhsah bagi para musafir ataupun bagi keadaan darurat untuk menjama' atau mengqasar salat. Itu ada. Nah, jadi yang dicurhatkan sama Virgon, aku nggak tahu persis. Nanti aku ketemu dia, aku tanya masalahnya gimana. Itu masalah ngaji Bang, udah buka kitab itu. Iya betul. Iya betul. Nggak usah melebar itu di sini. Saya rasa masalah fikih itu ada ilmunya dan semua sepakat. Tidak mungkin Inara mengajarkan sesuatu yang tidak ada dalilnya kan. Pasti Inara juga ada arahan dari gurunya. Jadi itu ya, nanti mungkin ya kalau memang mau tabayun kepada Virgon masalah jamak pasar salat itu ya boleh kita duduk aja, tanya aja maksudnya apa sih, kesesatan di mana, kesalahan di mana, terus harus kita tanyakan baik-baik, jangan sampai pertanyaan-pertanyaannya malah jadi salah jawab. Ngaji aja, kita ngaji, datangkan guru-guru, datangkan kiai, ya, ada dalilnya, ada kitabnya, insya Allah semua akan baik-baik. Kaina tadi Dokter Richard sempat sebut katanya besok mau mulai live jualan live ya. Nah, Kaina sendiri mungkin kesiapannya seperti apa sih menghadap menghadap media sosial lagi, mungkin persiapan Kaina untuk on cam gitu? Karena udah lama ya, sekian lama maksudnya aku jadi ibu rumah tangga yang benar-benar ngurusin rumah dan anak aja gitu, jadi emang agak sedikit gugup. Cuman karena sebelumnya memang basic aku juga di entertain, jadi insya Allah nggak akan butuh waktu lama lah untuk adaptasi, insya Allah. Kaina mengenai Snapgram sendiri itu kan kalian itu mengharapkan keharmonisan rumah tangga, mungkin kan apa sih maksud dari pembeberan dari sholat nggak telat mungkin dan sebagainya itu di Snapgram sendiri? Apakah masih ada perselisihan antara kalian atau? Ya sekarang kalau secara akal logika lebih baik kan kayak kamera aja Mbak. Ke depan aja Pak ya. Jadi sekarang secara akal logika kita lebih pilih sholat di akhir waktu terburu-buru atau sholat di awal waktu tapi kita bisa mengerjakannya tenang di jamaah. Berasa itu nggak usah dibahas di sini. Iya. Dan itu silakan nanti tanya aja ke yang ahlinya. Kainara untuk kembali ke depan kamera perlu ada persiapan yang khusus nggak sih, atau sampai konsul atau segala sesuatunya dari Kaina sendiri? Untuk apa? Untuk mau menghadap ke publik lagi gitu. Kalau soal itu nanti dari Ustadz Dery bisa jelasin. Siapanya gimana udah. Jadi begini, mohon maaf ya sebentar, saya biar bicara sedikit ya masalah kenapa saya duduk di sini. Ini nggak ada hubungan dengan Dr. Richard sebetulnya. Ini nggak ada hubungan juga dengan Athena, tapi Inara bernikah itu ada hubungan dengan saya dan istri dan keluarga, dengan Datin Joda. Jadi dulu Inara dan Virgon datang ke rumah dan Virgon curhat tentang kegalauannya istri sering digodain orang karena terlalu cantik.
Maka aku bilang orang terlalu cantik itu mungkin lebih baik ditutupin aja kecantikannya. Udah, dia yang nyuruh aku Oh pakai ya, nikah. dia disuruh kan ya. Akhirnya disuruh dan waktu itu kita pasangkan beberapa tahun yang lalu. Kemudian setelah terjadi persoalan ini, Inara menghubungi saya gara-gara Virgon menyuruh dia membuka cadar. Aku nggak percaya awalnya, masa sih Virgon kan dia yang senang, dia yang nyuruh, dia yang suruh buka. Aduh, kayaknya ini lagi ada persoalan rumah tangga, aku mau ikut campur. Aku pergi umroh, ternyata viral kan. Subhanallah, aku tanya langsung Virgon, brother, benar gak antum suruh Ina buka cadar? Dia kata, betul kan dah. Aku kayaknya pengen Ina seperti biasa-biasa aja, biar nanti keluarga juga bisa melihat kecantikan dia, bukan buat aku aja. Aku kasih tahu Ina, sebetulnya cadar dalam Islam itu tidak wajib. Kalau memang suamimu menginginkan buka cadar, silahkan dibuka aja. Cuman Ina nggak mau buka karena dia pakai karena Allah, bukan karena suami, katanya. Bukan, pokoknya aku nggak mau buka, katanya. Jadi begitu. Jadi lah percekcokan masalah cadar juga ada. Kemudian setelah masuk gugatan cerai dari pihak Bang Virgon, Ina ke rumah. Dia curhat, nangis peluk-pelukan sama istri lama banget. Terus dia cerita, aku nggak yakin, maksudnya nanti ke depan nih aku masalah keperluan hidup, aku harus bekerja. Dan Ina waktu itu bertanya, Ustadz, boleh nggak aku kalau buka cadar? Saya bilang cadar itu tidak wajib, cadar itu sunnah. Mananya ya, kalau kalian lihat orang bercadar, jangan dibilang itu salah. Itu urusan dia menutup wajah dia sendiri. Ataupun yang bercadar nggak boleh menyalahkan yang tidak bercadar, ya. Karena tidak membuka wajah seperti kakak-kakak ini itu tidak berdosa. Itu bukan sebuah kemaksiatan. Kemudian ternyata aku tanya, kenapa Ina nanya begitu? Aku nampaknya harus bekerja dan mungkin daruratnya pekerjaanku. Contohnya ternyata ini hubungannya dengan Athena kan. Athena kan klinik skincare kecantikan, otomatis ada hubungan dengan kecantikan wajahnya. Maka Ina undang aku datang, Dr. Richard, tolong jelaskan. Tolong nanti netizen yang melihat Ina, kalau suatu hari lihat Ina membuka niqabnya, cadarnya, kalian jangan bully. Karena itu bukan sebuah kemaksiatan. Itu hukumnya boleh-boleh saja. Bukan dianjurkan ya, tapi boleh. Jadi kalau Ina bertanya, boleh nggak aku buka cadar? Bertanya, silahkan, istikharah aja. Karena untuk memakai itu tuh perlu iman yang kuat, dan banyak hal yang harus dia korbankan. Nggak boleh ke sini, nggak boleh ke situ. Tapi ketika nanti Ina mungkin membuat keputusan dia mau membuka wajahnya, silakan, ya, silakan lakukan itu karena Allah. Dia kalau Ina rasa harus dipakai, pakai. Kalau mau rasa dibuka, dibuka. Gitu. Itu jawaban dari aku ya. Jadi aku tidak memberatkan Ina, karena pertanyaan itu menggambarkan kondisi hati, Bang. Orang kalau imannya lagi ada ujian, dia bertanya boleh nggak, jawabannya ya boleh. Tapi kalau nanya gimana sempurnanya, ya sempurnanya ya ditutup benar. Kalau perlu seperti yang di Arab sana, maka pakai purda, kan matanya pun nggak nampak, khusus untuk suami saja. Tapi kalau masalah boleh, standar hijab yang paling dasar dalam Islam itu muka dan telapak tangan dinampakkan. Jadi silakan Ina, silakan ya ada media. Kalau Ina mau memutuskan membuka cadar, biar nggak jadi fitnah nanti kan. Jangan orang pikir nih gara-gara ini, gara-gara itu, tidak. Jadi Ina lakukan nih karena Allah saja. Jadi kalau Ina mau pakai, kalau Ina mau buka. Jadi karena Keputusan kalau dari jadi Ina brand apa? ambassador sendiri Ini lepas seperti apa, jilbab, Mbak Ina? lepas Dengan akhirnya, apakah ini juga salah satu ketika memang diberi tanggung jawab untuk menjadi salah satu brand ini sendiri, akhirnya ikhtiarnya itu seperti apa, ingin membuka itu sendiri, dan kapan? Jadi begini, aku memutuskan untuk kembali kerja, punya anak-anak kan. Jadi ada unsur darurat di sini, darurat. Jadi oleh karena itu ya aku harus membuka cadar. Jadi mudah-mudahan teman-teman media semuanya, netizen gak berburuk sangka gitu sama aku, karena aku juga berjuang buat anak-anak aku. Ya, itu harapan Ina ngundang aku ke sini untuk menjelaskan hukum hakam tentang nikah ya. Jadi ulama kita hampir semua kiai-kiai pun punyai tidak bernaik nikah ya. Jadi ini adalah hal yang dibolehkan ya. Jadi jangan sampai ada bulian-bulian yang akhirnya malah bikin kalian semua berdosa gitu. Boleh saya buka? Silakan Ina mau buka, silakan. Tafadhol, silakan. Ina sekarang mau buka cadarnya di depan media, ya. Masya Allah. Bismillah, saya buka karena Allah. Saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya.
Masya Allah semuanya. Masya Allah. Tundukkan pandangan, brother. Tundukkan pandangan, hei. Nara kesini Kak Ina. Aina kiri kayaknya. Pakai lagi kayaknya. Inara ada rasa berat hati nggak Inara melepas pekerjaan Inara? Ada rasa berat hati nggak melepas nikah? Karena pekerjaan. Nah, berarti sudah siap mental untuk Ina, ini Umi Jodan nangis nih. Ini gimana nih? Iya udah nggak apa-apa. Peluk lah. Ya apa? Karena doakan Ina. Karena dia masangin dulu. Nah, sekarang buka nggak apa-apa ya. Pokoknya doakan Ina nanti suatu hari bisa lagi di rumah lagi dan dia bisa bernikah lagi. Amin. Insyaallah. Doakan Ina ya semuanya ya. Bisa kita doakan juga dengan hubungan rumah tangga Ina baik-baik saja. Ini ujian yang harus dilewati. Apapun solusinya nanti mungkin tetap bersama ataupun berpisah itu adalah yang terbaik dari Allah. Betul nggak dok? Betul. Berarti kesiapan mental Ina udah kuat banget Oh, nih. wah, Termasuk dengan bulian-bulian nantinya. Pasti akan ada kan? Insya Allah. Butuh waktu Kuliah berapa itu lama? nggak ada artinya apa-apa buat saya. Yang paling penting buat saya itu ya saya bisa menghidupi anak-anak saya itu aja. Butuh berapa lama Inara memutuskan untuk melepas nikah ini? Apakah ada sebelum adanya tawaran ini atau memang sesudah adanya tawaran ini baru kesiapan itu ada? Setelah saya digugat. Setelah digugat itu memang ada keinginan untuk melepas nikah. Iya. Kan sebetulnya ini yang diinginkan sama Virgon. Ina tidak bernikah. Mudah-mudahan dengan melepas nikah ini Virgon berubah pikiran. Kenapa sih Nggak jadi cerai. Inara tapi Saya pikir cukup ya.